lebih baik berdoa dulu ya. Iya, Bu. Miswa bisa pimpin berdoa? Baik, Bu. So, teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Miswa. Ya, Bu. Ibu akan presensi dahulu ya. Ayunda, Hadir. Lucky Kania, hadir, Bu. Berlian Miswa, Hadir, Bu. Stefani Vira, hadir, Bu. Veronica Sinia, izin, Bu. Kenapa izin? Pernikahan saudaranya katanya. Oh, ya udah. Anak-anak, sebelum kita mulai lebih baik kita tepuk semangat dulu ya. Ibu Ya. akan mencontohkan tepuk semangat. Semangat. Ayo anak-anak kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih ya anak-anak. Yang ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran pertama tentang berbagai pekerjaan. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melihat pagar dengan botol plastik seperti ini? Tidak, Belum. Berarti kalian baru pertama kali ya melihat gambar seperti ini? Iya, Bu. Setelah melihat gambar seperti ini, apakah kalian tertarik untuk membuat pagar dengan botol plastik? Iya. Nah, itu untuk upaya pelestarian lingkungan ya anak-anak, sebagai upaya pelestarian lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menganalisis pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Yang kedua, siswa menyusun petunjuk penggunaan alat dan dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Yang keempat, siswa mampu membuat pagar dengan botol, yaitu botol plastik atau bostik, untuk kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, Ibu akan menayangkan video pelestarian alam ya.
Pelestarian Alam, Ibu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Apa ada yang tahu? Segala sesuatu yang ada di alam, Bu. Ya, benar sekali Miswa. Terima kasih ya sudah menjawab. Yang kedua, apa? Bagaimana cara menjaga sumber daya alam tersebut? Menanam pohon. Menggunakan bahan organik. Menanam pohon. Yang kedua, Menggunakan bahan organik. menggunakan bahan organik. Jangan Mengurangi membuang sampah. plastik. Bisa nggak, Bu? Apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Bisa nggak, Bu? Bisa. Apa tadi Luki? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, Mengurangi sampah plastik. ya, mengurangi sampah plastik. Nah, yang pertanyaan selanjutnya adalah apa saja contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan? Air. Udara. Sumber daya alam di lingkungan. Yang pertama, Air. yang kedua, Tumbuhan. tumbuhan. Yang ketiga, Udara. udara. Yang keempat, tanah. Yang kelima adalah Matahari. matahari. Nah, yang pertanyaan terakhir yaitu apa saja contoh kegiatan upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar? Penghematan. Mendaur sampah. Ya. Apa Luki penghijauan? Iya, benar nggak, Bu, itu? Ya, bisa. Reboisasi ya berarti. Tebang pilih, Bu. Ya, tebang pilih. Cagar alam, Bu. Ya, benar. Nasional. Anak-anak, jawaban kalian benar semua. Nah, karena jawaban kalian benar, Ibu akan memberikan good job buat kalian. Ibu akan mencontohkan ya. Ya, Bu. Tepuk good job. GOODJOB good job. Asik good job. Asik good job. Ayo anak-anak, kita tepuk. Anak-anak, sekarang kita tepuk good job ya. 1, 2, 3. GOODJOB good job. Asik good job. Asik. Terima kasih anak-anak. Dan selanjutnya adalah Ibu bisa minta tolong untuk membacakan teks cerita berikut. Siapa yang akan membacakan? Aku. Ya, boleh cerita. Pak Weli adalah kepala sekolah desa Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuhan, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Globongan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sederhana lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari
hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Willy risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Willy? Rupanya, Ibu akan membacakan ya. Rupanya Pak Willy ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Yaitu para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Willy, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Sinto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Willy dan seluruh warga sekolah. Nah, anak-anak setelah membaca teks cerita tersebut, Ibu akan membagikan LKPD. Kemudian nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan ya. Ya, Bu. Ini Ibu bagikan. Apakah ada kesulitan anak-anak? Tidak, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi setelah membaca teks yang tadi kami baca bersama-sama, analisis yang kami dapatkan dari teks yaitu Pak Willy merupakan kepala sekolah SD Cemara. Muridnya berasal dari berbagai daerah. Pak Willy ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga. Lalu Pak Willy menyelenggarakan lelang pisang untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara. Terima kasih. Beri tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan maju untuk presentasi. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang analisis pendapat pribadi dari teks Pak Willy tadi. Yaitu muridnya berasal dari berbagai daerah. Muridnya dapat belajar dan bermain tanpa mempersoalkan asal-usul. Kemudian Pak Willy menyelenggarakan lelang pisang untuk membantu Sudin. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya. Dan akhirnya Sudin berhasil mempersembahkan piala juara. Terima kasih. Terima kasih Miswat. Beri tepuk tangan. Terima kasih anak-anak telah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok. Ya, kelompoknya seperti tadi saja ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, dalam kelompok kalian akan membuat proyek pembuatan paket
pagar dengan botol plastik yang seperti ini ya, yang seperti contoh. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan video tutorial cara pembuatan pagar dengan botol plastik. Anak-anak, setelah Ibu memperlihatkan kalian video tutorial pembuatan pagar dengan bostik, nah Ibu akan membagikan LKPD kedua, yaitu langkah-langkah kegiatan
pembuatan boostik ya anak-anak. Iya, Bu. Nih, aku bagi. Terima kasih. Apakah ada kesulitan anak-anak? Tidak. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Anak-anak, Ibu akan memperlihatkan kalian contoh pagar boostik ya, contohnya. Nah, anak-anak seperti ini ya, nanti ini disesuaikan dengan ukuran yang kalian inginkan. Ada berapa jumlah botol yang akan digunakan. Nah, kalian bisa kerja kelompok ya. Iya, Bu. Nah, apakah kalian sudah selesai membuat proyek pagar dari botol plastik? Sudah, Bu. Nah, apakah kalian bisa mempresentasikan ke depan? Bisa, Bu. Nah, silakan dari kelompok pertama. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan boostik yang telah kami buat. Nah, kami membuat dari botol plastik bekas yang dilubangi di bagian tengahnya, kemudian dimasuki kabel, Bu, kabel atau kawat. Nah, tujuan dari pembuatan boostik ini yaitu untuk melestarikan sumber daya alam karena memanfaatkan barang-barang bekas. Seperti itu. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Jadi di sini saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami di sini. Sama seperti kelompok 1, kami membuat boostik dari botol bekas lalu dilubangi tengahnya. Dilubanginya itu bisa menggunakan, kami tadi menggunakan paku lalu dipukul seperti itu. Lalu ini menggunakan kawat. Jadi tujuan kami membuat boostik ini untuk melestarikan alam agar tidak ada sampah plastik lagi. Terima kasih. Terima kasih ya. Nanti itu bisa dikerjakan kembali di rumah. Nah, Ibu beri waktu selama 1 minggu kalian untuk menyelesaikan pagar dari botol plastik itu ya anak-anak. Ya, Baik, Bu. Anak, hari ini kita dapat belajar apa saja? Sumber daya alam, Bu. Ya, yang pertama adalah sumber daya alam. Yang kedua, Buku sastra. isi buku sastra. Yang ketiga, Pelestarian sumber daya alam. ya yang ketiga. Hari ini kita belajar sumber daya alam, isi buku sastra, dan juga pelestarian sumber daya alam. Anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Nah, Ibu akan membagikan lembar evaluasi ya untuk kalian mengerjakan di rumah. Ya, Bu. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Senang. Apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Apakah kalian mendapatkan ilmu baru? Iya, Bu. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Lucky bisa pimpin doa? Bisa, Bu. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Lucky sudah mau memimpin berdoa.
Anak-anak, tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Iya, Bu. Nanti lembar evaluasinya bisa kalian kirimkan ke WA group dan jangan lupa mengerjakan proyek yang kalian buat untuk diteruskan di rumah ya anak-anak. Iya, Bu. Sekian pembelajaran dari Ibu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang,